Hai. Hari ini aku live di tempat yang berbeda dan bukan di kamarku. Aku live di ruang tamu lantai 2. Kalau misalnya di lantai 2 ini, di ruang tamu, wifi-nya jelek lagi, aku nggak ngerti lagi guys. Berarti aku harus live di lantai 1. Jadi sekarang aku nggak live di kamar aku lagi. Tergantung situasi sih. Kalau misalnya lagi bagus sinyalnya, walaupun di dalam kamar pun aku bakal di dalam kamar. Tapi kadang kan kalian tahu ya, sinyal kayak tantrum gitu, sinyalnya, wifi-nya. Iya, ini di ruang tamu yang waktu itu bareng Chef Yo dan Ola, betul. Tapi ini gelap gak menurut kalian? Tapi aku suka banget lighting kayak gini, lighting yang warm. Tapi sebenarnya aku bisa ganti. Cuma bisa kayak gini juga. Lebih terang sih. Kalian lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang tadi deh. Setelah musik pakai speaker. Gak mau. Tolong bilangin teman-teman kamu aku lagi live ya. Rambut aku udah luntur, udah enggak merah, udah coklat. Iya, kayak next time aku kalau mau retouch aja, aku nggak mau ke salon deh, aku mau retouch sendiri aja, beli cat sendiri. Mungkin nanti bakal dibantu sama kakak rambut JKT. Kok komennya nggak cut. Komen dong, kalau nggak komen aku nggak mau live ah. Pundung, ceritanya pundung guys. Cerita aku ngambek. Tapi ini nggak nge-lag kan? Dibuat tulisan penontonnya cuma 1 karena itu belum ke refresh. Ya nggak sih? Aku yang nonton 0. Kayak aku harus ngabarin di Twitter dulu deh. Aku udah tweet ya.
gantian ngomongin Cepio sama Ola. Aku tahu mereka pasti ngomongin aku kemarin. Guys, ini yang nonton beneran dikit banget, aku sedih. Nonton live aku please. Please, aku mohon please. Ini sepi banget, aku sedih banget. Nggak ada notifnya kah? Kalau sedikit ini udahan ah. Tolong suruh teman-teman kalian nonton, tolong. Apa ulang? Disuruh ulang katanya, udah ulang. Bye, aku ulang, jangan kasih aku. Nggak nge-lag, tapi tadi nggak ada yang nonton, aku sampai sedih. Tadi aku sengaja end live, terus tadi aku ulang lagi, siapa tahu tadi nggak ada notif, jadi aku ulang lagi supaya siapa tahu ada notif. Aku sedih banget, tadi nggak ada yang nonton live aku sedih, aku kayak dikit banget yang komen, aku kayak kok nggak ada yang mau nonton live aku sih gitu, katanya nggak ada notif. Ini baru ada notif tuh. Nah ini baru rame, banyak yang berdatangan. Tadi tuh kayak nggak ada kehidupan, jadi kuburan tadi. Kok rambutnya makin nyala? Iya dong, kan dikeramasin. Udah jelek, rambut aku udah coklat ih. Tapi kalian nggak bisa pegang, rambut aku tuh sangat amat lembut guys. Lihat dia jatuh banget nih. Kalau jatuh banget itu artinya dia masih sehat dan lembut. Jadi tadinya aku tuh mau makan sushi sama Freya hari ini di dekat rumahku. Tapi hari ini gak ada kegiatan, cuma latihan doang. Cuma video call doang. Sushi, tadinya aku mau makan sushi, tapi cuma video call doang kan. Terus si Freya juga gak ada kegiatan. Jadi dia bolak-balik sih kalau misalnya ke tempat sushi yang dekat rumahku itu. Ini next time kalau misalnya ada latihan atau ada kegiatan malamnya. Nggak jadi, sushinya nggak jadi hari ini aku bangun tidur, habis itu aku bangun tidur, terus aku main HP, terus aku sumpah ini serem banget, duduknya kayak gempa, kayak langsung bergetar. Iya, ini nggak hujan sih, lebih kayak dari tadi udah geluduk terus gitu. Habis itu aku makan, habis itu aku santai-santai dulu, habis itu jam 3 aku siap-siap make up, terus video call. Terus sekarang ini. Kenapa nggak di kamar? Karena di kamar wifi-nya jelek, nggak nyampe. Tapi kalau live doang jelek. Kalau misalnya aku nonton TikTok, kalau aku chatting itu tuh nggak apa-apa. Cuma kalau live mungkin dia tuh butuh koneksi yang lebih stabil kali ya. Jadi karena aku nggak mau live aku nge-lag lagi, kasihan kalian capek nontonnya. Nanti mungkin aku bakal beli itu ya. Enggak sih, aku bakal beli apa itu namanya guys, yang untuk menyambungkan wifi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Extender. Router atau extender yang benar apa sama?
ya itulah pokoknya. Guys, sebenarnya aku lagi batuk ya. Jadi ingat gak sih kalau ada yang subscribe sama aku bilang aku lagi sakit tenggorokan. Lagi sakit tenggorokan kan. Terus apa? Tapi bentar guys, bentar. Sebelum ke topik itu, aku sebenarnya agak takut live di sini karena ini kayak gede banget dan aku sendiri dan aku takut ada yang masuk. Aku harus WA grup keluargaku. Jangan ke ruang living room atas lagi live. Oke, tadi aku habis ngomongin apa guys? Nanti sepanjang live ke depan nanti aku bakal izin batuk ya gitu. Iya, jadi kan kemarin aku sakit tenggorokan kan. Habis itu awalnya tuh cuma kayak batuk kecil, aku kayak sakit tenggorokan kayak waktu itu aku habis ketawa-ketawa. Terus aku jadi kayak batuk-batuk, tapi aku pikir itu kayak batuk-batuk biasa. Terus aku nggak langsung minum obat. Terus akhirnya sekarang jadi batuk yang batuk berdahak gitu. Tapi aku udah minum obat sih. Makanya mandi. Oh, apa hubungannya, kocak. Iya gitu deh. Oke, aku juga bisa klarifikasi ya kenapa aku ngebut naik mobil. Aku bisa menjelaskan. Kalian kalau jadi aku pasti kalian juga ngerasa oh pantas dia kayak gini. Jadi kemarin aku diomongin sama Cepio sama Ola, katanya Jessie bawa mobilnya ngebut-ngebut. Kalian tahu gak kalau dari rumah aku ke FX atau yang sebaliknya, tolong ditanam di pemikirannya. Aku tuh jauh banget rumahnya ya. Jalanan aku dari rumah ke FX itu cuma lewat tol doang. Lewat tol. Lurus doang jalannya. Biasanya aku tuh udah capek kegiatan, aku udah ngantuk. Bukan ngantuk sih, aku kalau nyetir aku nggak ngantuk. Malah kalau misalnya aku misalnya ini ngantuk nih, aku bakal boleh gue aja gak yang nyetir, soalnya gue ngantuk. Kalau misalnya aku duduk doang aku bakal ngantuk, tapi kalau misalnya aku nyetir aku bakal fokus karena aku liatin jalan. Kalau aku duduk doang aku bakal ngantuk, aku bakal tidur. Karena aku rumahnya jauh dan aku capek dan pengen cepet-cepet pulang dan aku badanku udah lelah, aku jalannya kan cuma lurus doang kan, terus juga sepi biasanya. Terus ya udah aku cepet, tapi cepetnya juga nggak secepat itu kok. Maksudnya kayak aku masih tetap berhati-hati dan masih batas wajar, gak yang ngebut banget sampai kayak mau mental. Aku tetap masih hati-hati kok, jadi jangan ini ya, jangan khawatirin, aku tetap masih hati-hati bawanya. Tapi aku nggak mau kasih tahu berapa kilometer, pasti aku langsung dimarahin sama kalian. Tapi masih aman coy. Emang menurut kalian yang paling maksimal tuh berapa kilometer per jam? 100, 120, 100 berapa? Kalau di tol ya 100 lah, 100-an. Itu udah paling maksimal, aku nggak berani lagi di atas 100-an. Nggak berani. Tapi 100 itu pun juga hati-hati. Yang lagi kosong, kalau misalnya lagi kayak padat nggak mungkin aku 100. Iya bahaya, tapi aku tetap hati-hati. Malah kalau dan sampai sekarang aku nggak kenapa-napa kok. Aku tetap hati-hati. Tapi kalau lagi buat teman-teman aku pasti lebih makin hati-hati kalau buat teman-teman aku. Kalau aku sendiri gitu.
Ya tapi kan kalau kan tahu kan kalau malam-malam tuh tol Tangerang itu kan sepi banget, cuma ada truk doang, dan truk pun itu di sebelah situ, aku di sebelah kanannya, nggak ganti-ganti jalur, aku cuma di kanan doang. Tapi itu kalau sepi, kalau nggak sepi ya aku biasa aja, aku normal. Tapi aku baru menyadari ya guys, kalau nyetir itu lebih nggak berasa, apalagi kalau rumahnya jauh ya, tolnya jauh gitu. Nyetir tuh nggak berasa kalau sambil ngobrol. Aku kemarin kan pulang bareng Cepio kan, Cepio ikut aku, terus itu sambil ngobrol, terus kan aku nyetir kan biasa aja, nggak ngebut juga, kayak biasa aja gitu. Terus pas tiba-tiba udah nyampe, kayak nggak berasa banget perasaan kita dari tadi ngobrol dan udah nyampe rumah. Giliran aku yang sendiri biasanya cuma dengerin lagu doang, lama banget gitu perasaan. Terus aku juga pernah ngobrol di call pun, sambil ngobrol pun tuh juga nggak berasa, tiba-tiba udah nyampe aja. Benar kata Ola, Jess, ngomong aja nggak gitu. Aku tuh ngomong tuh sekarang berhati-hati. Sekarang tuh banyak banget jejak digital, nggak boleh asal. Hati-hati kalau ngomong, dipikirin. Enggak lah, kalau ngebut nggak sambil call. Sekarang kelas punya lucu-lucu doang, yang basic-basic aja. Kamu tur retouch warna rambut atau itemin? Kayaknya saya retouch sih, nggak mungkin itemin. Aku nggak mau item lagi. Mungkin mau tapi masih lama kali ya. Red hair era aku belum selesai, ini baru sebentar, baru beberapa bulan. Tapi sebenarnya maintain rambut merah tuh susah banget sih. Nih, coklat. Jadi kan malam ini call sama aku, jangan kencang-kencang. Itu baju lucu amat ada dot. Iya, aku bayi. Tapi aku mau sih coklat rambutnya, tapi aku nggak pengen coklat yang kayak gini, aku pengen coklat yang lain. Nanti aja ganti kalau misalnya udah bosan merah. Ya makin pirang deh aku ya nggak. Bayi 9 bulan, iya 19 bulan. Guys, kalian mau tahu nggak? Kalian harus stream hashtagku sangat suka, karena kalian nggak tahu sebesar apa dampak lagu hashtagku sangat suka kepada seorang bayi. Kalian mau tahu, tadi di video call sama aku dan dia ceritain tentang dampak lagu hashtagku sangat suka kepada bayi yang sedang menangis. Jadi tadi kata kakak yang video call sama aku, keponakannya itu nangis malam-malam. Terus pas disetel lagu hashtagku sangat suka, dia langsung diam. Kataku sih gokil ya, kayak ada apa di lagu hashtagku sangat suka sampai bisa bikin bayi diem dan nangis lagi. Keren banget. That's so crazy. Apaan sih ngibul nggak respect banget, orang beneran juga. Nggak respect. Boleh gak sekali-sekali respect? Aku ngerasa semakin lama aku di JKT aku nggak di respect deh sama kalian, karena kalian kayak makin seenaknya sama aku. Kalian ngerasa kita memang udah deket, tapi jangan semena-mena ya. Aku punya hati. Coba minta maaf dulu. Maaf Jessie gitu. Oke, dimaafin.
Nggak apa, yang penting minta maaf aja. Aku pemaaf. Tuhan aja maha pemaaf, masa manusia nggak maaf-maafin? Kecuali kalau misalnya dia udah bikin kamu kesel banget sih, dan dia udah kayak berdosa banget ke kamu. Nggak apa, jangan ngebut-ngebut. Iya, izin batuk. Katanya batuknya kampung. Yang batuk nggak kampung tuh kayak gimana ya? Sorry guys, aku mau ambil sesuatu, sabar. Jadi ini outfit rumah aku, sorry banget kalau misalnya jelek, sorry ya. Aku mau ngemil. Karena suka warna ungu, jadi biskuitnya warna ungu. Kan tau nggak biskuit ini? Kalau kalian tahu kan gokil sih. Ini cuma dijual 5 di Indonesia. Benar banget, seharga mobil. Ini adalah biskuit favorit aku. Nggak enak. Guys, kan kalau misalnya siapa yang tahu umur aku berapa? Ada yang tahu nggak umur aku berapa? Nggak ada yang bener. Oh my god. Hai Ola. Ola ngechat aku woi. Kata Ola, oke gue nonton. Oke komen. Gue udah komen, tapi fans cepat balik ketika guys, kalian mau denger gak VN lucu? Jadi waktu itu aku pergi ke mall bertiga bareng Freya, Ola, bertiga doang kan, Cepio nggak ikut. Terus kita tuh kayak mau beli charms barengan gitu, tapi kata Cepio nanti aja. Terus kita bilang oke. Terus kita VN. Terus mau denger gak VN-nya? Jelek banget sumpah. Nih,
kata lo gue komen di WA aja jalur ordal. Oke, jadi kalau misalnya ada komen, ada bunyi ting ting itu terus si Siolan ya, Siapa yang ngapain Cap? aku udah bilang kalau misalnya aku sedih aku bakal dengerin Vian ini sampai aku ketawa lagi. Ini Siapa yang ngapain Cap? kenapa dia semarah gitu sumpah. Terus kata lo, woi jelek banget VN-nya. Siapa yang ngapain Cap? Aku tuh kayak ngerasa aku sedih gitu, kayak gue ketawa sendiri. Kenapa sih kalian ketawa juga please? Kalian lagi ngetik WKWK tapi kan sebenarnya ketawa juga kan. Aku nggak asik sendiri kan. Ketawa please. Kayak komen tuh harus ada fitur voice note deh. Kayak boleh nggak kalian ketawa gitu, ikutan ketawa beneran, jangan cuma komen WKWK doang. Sekali lagi. Siapa yang ngapain Cap? Terus habis itu ada nih si Freya. Aduh, aku mau batuk dulu. yang Vian Freya di mana sih? Ini lucu banget. Guys. Jadi ceritanya ini yang pas jadi ceritanya Senbatsu stop ketawa, stop ngomong dulu. Kita suka Vian aneh gitu guys, ini aneh banget. Ya kan, Senbatsu lagi makan kan, lagi makan mie Bangladesh. Terus si Ola ngulang lagi si Vian ini. Si Freya balas VN kayak gini. Aku mau nangis. Kalian kedenger gak? Abis dia ngomong, habis makan. Terus kayak yang lain langsung ketawa, kedengeran banget sih ketawain, lucu banget sumpah ya. Kalian please ketawa bareng please. Ini nggak mungkin aku doang, gak ada yang ketawa, kalian juga ketawa kan. Aduh, capek. Bohong ya ketawa sampai nangis. Bohong sumpah, kan tuh sarkas semuanya sumpah. Guys, aku habis ceritain VN kita ke IDN Live. Apalagi VN Louvre yang kocak itu. Thanks.
udah kita udah gak ada VN lagi, cuma itu doang. Itu jadi waktu itu kan pas itu kan Senbatsu tuh yang pas kita bikin konten itu kan. Habis itu kita tuh ke mie Bangladesh, kita makan. Habis itu kita kan semua nunggu dijemput, sedangkan aku sama Cepio bawa mobil. Terus waktu itu kita nungguin Mute dijemput. Habis Mute capek. Bentar, aku istirahat dulu. Habis itu Mute kan lagi nunggu dijemput kan. Terus kita semua nungguin Mute karena yang lain tuh tinggal pesen mobil online. Dan yang dijemput semuanya udah pada jemput. Jadi tinggal aku, Cepio, Mute, Kak Gita, Kak Lulu, Onil, sama Marsha. Nah, sisanya kita karena kita kepanasan kan tuh di mie Bangladesh kan. Akhirnya kita pergi ke minimarket. Abis itu kita kayak kita jangan lama di sini, kita mau ngadem. Tapi kita kayak kita jangan lama di sini deh, kita diliatin kayak ngapain lama-lama. Terus akhirnya ya udah kita ngumpul aja di mobil, kan aku bawa mobil, Cepio bawa mobil. Terus akhirnya ngumpul di mobil aku. Terus kayak itu mobil aku tuh cuma 5-seater. Kenapa minimarket? Karena itu yang terdekat dan kita pengen ngadem kan, itu panas banget coy. Habis itu kita kita kepanasan, terus kita ke mobil aku. Di mobil aku tuh cuma 5-seater doang, cuma 5 duduknya cuma 5. Tapi kita tuh berapa ya kemarin ya? 1, 2, 3, astaga, bahkan enggak, kita banyak banget. Jadi aku di kursi penyetir, si Cepio sama Freya di kursi penumpang yang samping depan, berdua duduknya. Terus di belakang tuh ada Kak Lulu, Onil, Kak Gita, Marsha, dan Mute di bawah. Aku kasih lihat videonya nih. Ini chaos banget sumpah. Karena kita kayak kepanasan dan kita mau ngadem, dan yang satu maaf aku bengek. Lucu banget sumpah. Nah, kalau nggak suka emang kayak gini. Mana ya? Capek. Jadi di depan. Abis itu ini Freya masih Cepio di depan, di samping aku. Terus di belakang serame ini. Terus si Mute di bawah duduknya tuh. Ini lucu pas kemarin sih kok, tapi kalau diceritain kok kayak nggak lucu gitu ya. Apa akunya yang nggak bisa menceritakan dengan lucu? Kan kalau sedih, tadi di klip tuh VN yang tadi. Kalian dengerin kan, gak sedih lagi pasti. Boleh di-share. Oh iya, kenapa gak di-share aja videonya ya? Jangan ah. Tapi ini seru banget sih. Kita bonding banget sih di sini. Kayak nggak akan pernah aku lupain momen dimana kita semua rame-rame duduk di mobil aku ngadem doang dan sempit-sempitan gitu. Iya, karena kita kepanasan. Apalagi kan mie Bangladesh kan pedes kan, terus tempatnya panas. Kak Jeci, besok aku nampilin sparring taekwondo buat pembukaan O2SN, deg-degan banget. Semangat! Semoga kamu melakukan yang terbaik. Tapi jujur tadi pas aku baca komen kamu yang ini, aku cuma baca pembukaannya dong. Aku pikir kamu mau lahiran, sumpah. Aku kayak, aku udah pembukaan kedua, aku udah pembukaan ketiga gitu. Aku pikir kamu mau lahiran. Sorry, harus dibaca dari awal dengan teliti.
sorry. Guys, kemarin aku ke Samarinda kan. Terus aku ninggalin TWS di bandara Samarinda for the second time. Aku udah 2 kali ngilangin TWS. Dan sekarang aku gak berani bilang ke mami aku karena mami aku pasti marah karena aku udah ngilangin. Dan aku belum bilang mami aku, dan rencananya aku gak bakal bilang sih, jadi jangan bilang please. Dan aku bakal beli diem-diem nanti pas gajian. Jadi ceritanya begini. Ceritanya aku tuh kan pas mau OTW ke bandara, pas mau pulang ke Jakarta, kan aku pakai kan pas di HIS, pas OTW mau ke bandara aku pakai. Terus pas udah nyampe bandara itu tuh aku tuh inget aku udah masukin ke case-nya, dan kayak feeling aku tuh ketinggalan di mobilnya atau nggak tahu, tapi seinget aku tuh aku udah masukin ke dalam tas, si TWS udah kemasukin. Jangan lapor kan aku cuma ceritain, jangan aduin. Lu kira aku ini kan aku seinget aku dan se-feelingnya aku sih, aku udah masukin ke tas aku. Nah abis itu sejak saat itu sampai mau ke pesawat, naik pesawat, aku tuh nggak ngecek lagi dan aku tuh nggak keluarin lagi. Jadi pas pas di bandara pun aku nggak keluarin, nggak aku pakai. Aku cuma nonton TikTok doang, terus makan mie gitu doang, nggak aku keluarin TWS-nya. Habis itu pas aku nyampe di pesawat, pas aku lagi mau ambil, kan setiap naik pesawat aku pakai kan, karena untuk meminimalisir kuping aku supaya budek gitu kan. Ngerti gak sih kalau naik pesawat kan suka kayak udaranya suka, tekanan udaranya suka tiba tinggi, jadi nggak ini kan, jadi kayak sakit gitu kupingnya. Jadi aku mau pakai, terus kayak kok nggak ada, aku cek nggak ada. So aku lihat di HP, kan bisa connect ke HP juga kan, aku lihat di HP masih di bandara. So kayak hah, perasaan nggak aku keluarin di bandara. So aku jadi mikir, apakah jangan-jangan jatuh di bandara, atau pas aku turun dari HIS itu aku sebenarnya nggak aku masukin ke dalam tas dan aku nggak ngeh. Jadi kayak dia tuh ketinggalan dalam HIS, tapi waktu aku lihat tuh dia posisinya masih di HIS, masih di bandara. Aku mikir kayak, lah emang HIS-nya kalau misalnya di dalam HIS aku tinggalin berarti udah jauh dong, HIS-nya kan udah jalan. Apa jangan bisa jadi tapi HIS-nya stay di bandara. Itu antara satu atau jatuh di bandara, I don't know. Iya, atau mungkin aku kayak keluarin barang terus dia kayak jatuh gitu kan, nggak tahu. So kira aku kayak bilang ke manajer, kak kayaknya ini aku ketinggalan deh, masih bisa keluar deh. Terus kayak pintunya ditutup dan tangganya udah diambil. So kayak nggak bisa. So kayak aku sedih banget. So kayak ya udah aku relakan gitu. Soalnya selama ini tuh aku kayak selama ini aku nggak pernah ngilangin. Selama ini tuh hampir hilang doang, kayak ketinggalan, tapi ketinggalannya pun tetap ketemu, tetap balik lagi ke aku. Terus sekarang beneran hilang coy. Aku sebenarnya kayak waktu itu pas nyadar kayak dia nggak akan balik lagi ke aku cuma kayak beneran bingung. Aku bukan sedih, aku lebih kayak aku bertanya-tanya itu tuh di mana, karena aku ingat gue tuh udah masukin dalam tas belum sih pas masih di AS. Soalnya siangnya pas kita mau makan seafood, aku mau ambil jeda kan, karena aku tadi bakal panas dan aku salah kostum, aku pakai hoodie kocak, sedangkan kita makan di tempat seafood panas gitu. Terus aku udah bawa jedai buat aku jepit rambut, udah aku keluarin dari tas, tapi pas aku nyampe ke tempat makan, aku duduk, lah jedainya mana, perasaan udah gue keluarin, ternyata ketinggalan dalam mobil dan aku nggak nyadar. Tapi aku ingetnya aku udah keluarin tapi aku lupa bawa, ngerti gak sih? Jadi itu cuma aku keluarin, terus aku taruh di tempat duduknya, terus udah aku keluar. Tapi pas itu terjadi aku tuh inget aku bawa. Itu aneh banget sumpah, something's wrong.
Itu aneh banget sumpah. Crazy. Terus kalian mau tahu ada cerita lucu juga tentang TWS. Jadi waktu itu aku pas pulang dari Jepang yang pas kita perform di At Jam, waktu itu pernah juga kan naik pesawat kan 6 jam. Terus aku pakai TWS, aku pakai buat bobo juga. Nah abis itu di tengah perjalanan dia tuh jatuh ke bawah. Aku kayak aduh susah ngambilnya, ini udah lagi kan aku duduk tengah terus kanan kiri aku ada member lain juga kan. Aku kayak aduh repot deh ambilnya, nanti aja pas udah turun, ya palingan juga di bawah-bawah doang gitu kan, di lantai doang. Terus akhirnya ya udah aku santai, aku cuek. Terus pas nyampe, pas udah landing aku baru nyari mana ya AirPodsnya, sampai aku cari nggak ketemu. Terus sampai udah pada turun semua aku bilang Kak, AirPod TWS aku ini jatuh, nggak ketemu gitu. Terus bentar aku capek guys. Di situ akhirnya aku sampai tahu nggak sih, aku sampai tiduran ke bawah kolong buat ngeliatin TWS-nya. Aku ngeliatin, aku cari nggak ada. Sampai kan itu kan pesawat Jepang kan. Aku sampai ada kakak staff yang bisa bahasa Jepang, sampai kayak ini earphone-nya jatuh, boleh tolong bantu cariin juga. Terus dibantu cariin kan. Terus ternyata punya Z waktu itu juga jatuh. Terus aku pikir kayak oh ini punya aku deh kayak, tapi waktu disambungin oh enggak, ini nggak nyambung, oh ini punya Z gitu. Terus Z ini kan earphone Z itu punya Z, ternyata belum punya aku, soalnya si Z juga jatuh sebelah. Terus aku kayak hah. Sorry. Abis itu aku capek banget sumpah. Itu kayak aku stres banget nyarinya, aku sampai kayak apa aku relain aja. Itu carinya capek banget. Guys, bentar, aku capek ngomongnya. Tunggu aku ingat dulu juga. Abis itu sampai semua orang penumpang udah pada turun dari pesawat itu, sampai akhirnya pesawatnya udah mau dibersihin, tapi earphone aku nggak ketemu. Dan akhirnya aku kayak nggak enak juga kan sama kakak staff sama Cige juga tuh bantuin cari, sampai jongkok kolong ngeliatin ada earphone jatuh atau enggak, ternyata enggak kan. Terus akhirnya aku kayak karena pesawatnya udah mau dibersihin, kita disuruh turun. Terus katanya bilang ke pramugari nanti kalau misalnya ketemu tolong teleponnya ke nomor ini gitu. Akhirnya udah kan, tapi kan tahu kan itu kan bisa dinyalain, jadi dari HP itu bisa dinyalain, bisa ada bunyinya. Jadi bunyinya tuh kayak bisa ngedetect dia tuh di mana. Aku udah nyalain bunyinya, dan pas aku nyalain dia tuh bunyinya di sekitar aku, di sekitar badan aku, ngerti nggak? Iya, bisa dicari, bisa dibunyiin kan, itu di sekitar badan aku. Terus aku kayak awalnya aku tuh udah dia relain aja hilang satu gitu kan, tapi aku nggak putus asa karena waktu dibunyiin tuh itu bunyinya tuh deket banget sama aku, kayak aku kayak bisa, itu tuh antara ada di mana, kayak di baju, di celana gitu, di kantong. Tapi aku udah lihat di kantong nggak ada karena aku lupa aku pakai jaket atau pakai hoodie gitu. Aku cek juga nggak ada, tapi dia masih di deket aku. Dan bahkan pas kita keluar dari pesawat kan itu bunyinya masih aku nyalain kan, dia tuh masih ada, bunyinya tuh masih ada di sekitar aku. Pokoknya dia tuh deket banget, tapi aku nggak tahu dia di mana, tapi deket banget. Kayak kalian pernah nggak sih kayak ngelihat barang yang ada bunyinya tapi kalian nggak tahu tuh di mana, tapi ada bunyinya. Terus akhirnya sampai pas turun pesawat aku sampai disuruh Cige coba buka sepatu, coba sampai dicekin, sampai
sampai setiap ada apa ini namanya, setiap ada pocket apa bahas kantong, setiap barang, setiap baju clothing item aku yang ada kantongnya sampai dilihat dan nggak ada. Dan sampai akhirnya aku mau ke toilet, aku kebelet, aku mau ke toilet dan bunyinya masih aku nyalain. Terus aku ke toilet, aku buka jaket aku dan aku gini, terus jatuh. Kan mau tau di mana ternyata selama ini dia nyangkut di punggung aku. Karena aku pakai hoodie, itu pakai jaket itu pak, ada hoodie-nya. Dia nyangkut di punggung. Jadi aku harus loncat-loncat dulu sampai dia jatuh. Bayangin aku udah kayak jongkok-jongkok ke kolong. Terus dia nempel di punggung aku, capek banget sumpah. Oke. Ci, ternyata ada di badan aku, Ci, gitu. Nggak geter, tapi bunyinya tuh deket banget. Ya pantas orang dia nempel di punggung, dia tuh nyangkut gitu loh. Itu aku merasa kayak itu capek banget sih. Aku sampai kayak udah mau nangis yang masa hilang gitu. Nggak expect ya, sama sumpah. Sampai kayak member-member dan staff tuh literally nungguin aku nyari earphone doang di pesawat. Crazy. Bayangin kalau nggak kebetulan, makanya bayangin kalau misalnya aku nggak mau ke toilet, aku nggak tahu sama itu dia tuh nyangkut di punggung aku. Gitu deh. Tapi aku tetap sedih sih guys, earphone aku beneran hilang kali ini. Karena kemarin pas aku mau pulang dari Samarinda ke Jakarta, aku nggak pakai kan, terus kuping aku tuh sakit. Kalau pakai terus aku bete. Kalau misalnya pakai aku nggak terlalu sakit. Iya, tapi kakak-kakak staff dan member baik-baik sih, mereka bantuin aku nyari juga pas yang di Jepang kemarin itu. Sakit hati aku, sakit kuping dan sakit hati karena kuping aku kalau misalnya pakai earphone tuh kayak lumayan bisa meminimalisir rasa sakitnya gitu loh. Iya, nanti bakal beli lagi. Kemarin makan bareng Kak Indah di mana? Di Samarinda. Kenapa nggak beli waktu di Samarinda? Kan aku baru taunya waktu udah di pesawat OTW mau pulang. Ngerti gak? Jadi aku sedih banget. Sedih. Tapi ini menjadi pelajaran aku supaya setiap aku mau pergi dari suatu tempat, aku harus cekin semua barang aku. Aku paku sih kayaknya ke tas aku tuh earphone nextnya. Padahal sebenarnya ada gantungannya gitu dan bisa digantung di tas, dan itu kayak juga nggak bakal hilang kalau kayak gitu ya. Tapi nggak tahu, rasanya kayak aneh nggak sih ngegantungin di luar tas earphone, kayak aneh gitu loh. Kayak rasanya tuh semua barang kalau udah ada tas kenapa nggak ditaruh di dalam tas, ngerti gak sih? Itu kan kegunaannya tas, tapi kenapa harus gantung kayak walaupun ada gantungannya, biar keren ya, tapi biasa aja dan itu nggak perlu dikeren-kerenin. Tapi iya sih di celana juga bisa sih. So aku tuh kalau pakai earphone tuh cuma buat dengerin lagu di pesawat dan buat video call. Setelah itu ya kalau misalnya di perjalanan jauh aku pasti, nah earphone itu selalu, sebenarnya earphone tuh jarang aku pakai kalau lagi nggak pergi jauh, tapi dia selalu di dalam tas aku. Jadi setiap aku ganti tas, pasti earphone aku bawa kemana-mana, nggak pernah aku taruh di rumah, selalu aku bawa walaupun aku nggak pakai pun. Kayak misalnya aku udah tahu nih aku misalnya mau nginep kemana dan aku tahu dia nggak bakal kepake, tapi aku tetap bawa anyway karena
nggak tahu tuh kayak udah salah satu hal yang harus ada di tas aku aja. Terus terus apa ya, lupa guys, sumpah. Dagu kamu, makasih, ada yang bilang dagu aku cantik banget. Ini asli, bukan operasi, tidak botox, ini real. Rambut kamu badai-badai, mana badai-badainya nih? Ini lempeng-lempeng doang begini. Iya, kemarin di Samarinda aku makan seafood. Jadi kita 2 kali makan seafood. Jadi makan malam after show makan seafood, besoknya siangnya makan seafood juga. Jadi guys, aku tuh baru nyadar sebenarnya aku tuh bisa kupas udang pakai sendok. Tapi kadang tuh kayak kurang bersih gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kadang kalau aku kupas tuh banyak bagian yang kebuang. Jadi kalau minta tolong kan mereka lebih jago ya kupas udangnya. Apalagi kalau misalnya ada Ola, sahabatku. Kenapa nggak makan kulitnya juga? Karena dia keras-keras gitu. Kemarin kayak aku bener pengen banget makan udang, tapi aku nggak enak minta tolong ke orang pas. Tapi kemarin pas makan malam seafood yang malamnya, aku kan ditawarin udang, terus kayak, ini udang, terus aku bilang, enggak kak, aku nggak bisa kupasnya. Terus pertama Kak Gita kupasin aku udang sekali. Waktu itu Kak Gita pernah kupasin aku udang juga tuh, pas kita di mana ya? Pas kita di Batam kalau nggak salah, atau di mana gitu lupa. Waktu itu pernah offer sama Kak Gita. Ini apa aku doang yang light, yang lampunya berubah nggak sih atau enggak ya, perasaan Dick Jesse aja ya. Tadi kayak lebih putih, tadi kayak kuning, ngerti nggak sih? Tadi tuh kayak warm, sekarang tuh lebih berubah kan juga ngerasain berubah kan. Atau layarnya doang. Kemarin tadi Samarinda, waktu pulang kan kita flightnya sore kan. Sebenarnya kita tuh flightnya siang, cuma diubah sama maskapainya jadi sore, jadi jam 6, tapi delay lagi sampai jam 7 atau jam 8 gitu. Terus kita abis makan siang kita makan dessert, kita makan es krim. Terus kita langsung ke bandara. Jadi kita kayak nunggu lama banget. Sekira kita makan mie. Aku udah makan mie 2 hari berturut-turut. Aku nggak makan mie. Aku nggak akan makan mie lagi sampai bulan depan. Mana tahan, harus tahan. Tapi mie instan ya, bukan mie ayam. Kalau mie ayam mah beda. Ya kenapa ya aku nggak pernah bareng Ola lagi ya off-airnya? Apa karena kita terlalu dekat? Biasanya kayak kalau di sekolah aku SMP dulu, dia konsepnya kalau misalnya nih kelas 7 misalnya, kelas SMP 1 dia misalnya aku temenan sama A, nanti waktu kelas 2 kelas 8 aku bakal guys.
Jangan bilang apapun. Langsung tante Irwan hilang langsung. Udah bisa tadi ngomong apa lagi? Oh iya, kalau di sekolah aku pas di SMP dulu, kalau misalnya waktu kelas 7 dia sahabatan sama ini, nanti kelas 8 dia bakal dipisah. Karena kalau terlalu dekat nanti bakal dipisah karena supaya dia bisa bergaul sama yang lain. Kayak jaga dia gitu juga deh. Yang dekat dipisahin. Hah, kayak sekolah. Kayak sekolahan aja. Ola udah cokominto Jessica kapan? Jessica enggak. Tumben gak di kamar karena kalau di kamar wifi-nya takut nge-lag. Jadi di sini aja kan dari tadi nggak nge-lag kan ini. Jadi next sama aku ini deh, aku kalau misalnya nanti kan aku coba dulu kapan-kapan live di kamar. Kalau misalnya nggak nge-lag, aku live di kamar. Tapi kalau nge-lag aku bakal live di sini. Hujan gak di rumah hujan. Nah makanya surprisingly bagus ya wifi karena di rumah lagi hujan. Di rumah kan hujan nggak? Nanti aku TWT 2 kali, Ramones sekali. Crazy. Jess katanya pas konser mau grab. Kata siapa? Crazy. Itu ada rumor-rumor kayak gitu dapat dari mana sih? Aku aja baru tahu. Astagfirullah banget kan? Crazy. Party pooper ya, sorry ya. Sorry. Sekarang lagi suka banget ngomong sorry dengan ada sorry gitu. Sorry. Guys, apakah kalian excited untuk setlist original? Ternyata setlist original bukan mitos lagi guys, karena it's on the progress now. Akunya sangat excited, sangat baru. Spill lagu. Kalian beneran expect aku spill lagu? Mana boleh spill lagu? Nanti ini ya, nanti kita tour ya. Sejujurnya aku berharap bisa ke lebih banyak kota sih. Aku pengen ke kota lain juga, ke pulau lain. Aku pikir tahun ini bakal lebih banyak kotanya. Yang kotanya belum datangin jangan sedih ya, semoga next time ada ya. Aku juga mau bertemu dengan kalian semua. Tangerang ada, nggak usah manja. Tangerang tinggal datang ke teater gampang.
Aku juga di Tangerang, gak usah manja ya. Udah pernah ke Pontianak? Udah pernah, tapi bukan dalam rangka perform. Aku dulu pernah liburan ke Pontianak karena dulu mami aku sempet tinggal di Pontianak for a while. Juga pas aku masih kecil aku pernah ke Pontianak. Guys, aku beneran pengen punya bisnis bakmi, sumpah doain aku ya. Semoga aku beneran bisa punya bisnis bakmi. Mie ayam. Nanti kalau misalnya aku beneran bikin, kalian datang ya. Share ke teman-teman kalian ya. Nanti aku bikinnya yang ada yang halal, ada yang nggak halal. Tergantung selera. Nanti bakal aku bedain. Sumpit, alat makan, mangkok semuanya udah tergantung, udah dipisah dari awal. Jadi enak gitu. Karena aku terinspirasi dari waktu tempat ramen, dia ada yang jual non halal dan ada yang halal, dan dia itu kayak alat makannya pun udah dibedain, jadi tuh nggak nyampur. Walaupun kadang kan kayak walaupun misalnya udah dicuci kan tetap aja ya. Doain ya, iya dapurnya juga akan beda, bener banget. Pokoknya harus dipisah, tapi tempat makannya tetap bareng ya. Kalau yang nggak seiman bisa disatunya Pak. Waduh, agak takut ya pembahasannya. Ya aku pengen salah satu punya usaha bakmi, benar-benar menjadi salah satu impian aku sekarang. Nanti aku udah siap banget di interview kayak, Kak, kenapa nih mau bikin usaha bakmi? Terus kayak sebenarnya sesederhana aku suka makan mie ayam aja sih. Jadi aku tuh pengen bikin ciri khasku sendiri dan aku ingin membagikannya kepada orang-orang gitu. Ih, gokil, udah siap banget aku di interview. Gokil. Nama warungnya belum tahu. Iya, makanya jadi kemarin tuh aku sempet kayak mau survei beberapa mie ayam yang ada di sekitar aku, dan aku tuh pengen kayak bener-bener meneliti kayak ini tuh teksturnya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, rasanya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Doain ya, aku beneran mau punya bisnis mie ayam. Mie ayam, nyam. Klarifikasi, kalau parkir mundur sound nggak gitu. Parkir mundur tuh bukan, aku nggak salah nabrak, salah itu kalimatnya. Jadi aku kalau parkir mundur, aku tuh selalu suka kalau misalnya udah kayak dek gitu kena bawahnya, kan tau gak sih biasa tuh ada batu bawahnya. Ya marah lah, ini fitnah ini jatuhnya. Wait, galak. It's my bedtime reminder. Guys, udah saatnya aku bobo. Karena udah jam 10. Aku bobonya jam 10. Bentar, ya dah, abis aku cerita tentang ini. Jadi aku apa sih tadi, ngomong apa sih? Jadi aku kalau misalnya parkir itu tuh aku selalu ngerasa lebih mantep, lebih precise kalau misalnya udah jedek gitu kena batu bawahnya, ngerti gak sih? Waktu tahu nggak, coba aku tanya kalian, tahu nggak batu bawahnya yang di tempat parkir? Tahu nggak? Minimal tahu dulu baru bisa kita lanjut nih. Tahu kan? Iya, maaf nggak tahu. Ih, so imut banget sih.
tahu lah pasti, nggak mungkin nggak tahu. Tahu pasti tahu. Nanti deh, coba kalau kamu nggak tahu, coba sekarang kamu ke mall, lihat ke tempat parkirnya itu tuh ada tahu pasti. Habis itu, aku suka kalau parkir tuh harus mentok sama itunya supaya precise gitu loh. Tapi waktu itu aku parkir di FX, dia tuh nggak ada batunya, tuh nggak ada tuh di salah satu P3 atau P2 itu lupa. Terus ternyata itu udah mepet ke tembok, tapi aku kayak kok ini udah mepet banget ke tembok tapi belum jedak-jedak nih, mana nih batunya, belum ngerasa ternyata dia udah mepet, udah nempel ke tembok, tapi nggak kenceng, nggak kayak jeblok gitu, nggak, cuma kayak duk gitu doang. Dan tuh pakai mobil mami aku, sumpah crazy banget. Tapi nggak kenapa-napa, pas aku lihat kayak nggak kenapa-napa. Sumpah ya, aku tuh nggak pernah nabrak, nyenggol motor, nyenggol apa. Dan aku nggak pernah ada aneh-aneh kalau pakai mobil aku sendiri. Tapi kalau pakai mobil aku kayak ada, pakai mobil mami aku tuh pasti ada aja. Ya crazy banget. Nggak penyok kok. Itu nggak kenapa-napa, itu benar nggak kenapa, itu nggak penyok, biasa doang. Crazy banget. Cisu kamar biasanya berapa? Aku kalau masih baru nyalain 16, 3 batang, full fan 16. Tapi kalau misalnya aku udah kayak selesai mandi dan udah mau bobo, aku turunin jadi 23 dan fannya cuma 1. Jadi 16 biar dingin dulu. Soalnya sekarang aku kan sebenarnya suka ya tidur kamar dingin, tapi aku tuh kadang hidungnya suka mampet bangun-bangun. Jadi kalau tidur aku ya 23 lah atau 22. Atau waktu pernah 25 karena aku lagi kedinginan banget waktu itu. Walaupun udah pakai selimut tetap dingin. Oke, karena sudah jam 10, sudah waktunya aku bobo. Aku mau udahan. Makasih ya udah nonton. Aku bakal baca top lifter dulu. Aku baca dari nomor 47. Ini hari ini top gifter dari 47, aku baca dari bawah banget. Oke, nomor 47 ada P. Alsagia, 46 ada Kirana, 45 ada Kak Raffi, 44 ada Kak Handinata, 43 ada Elhak, 42 ada Kak Amul, 41 ada Kak Priadi, 40 ada Rizky Saputra, 39 ada Muhammad Fardan, 38 ada Pame, 37 ada Kak Riki Argiansyah, 36 ada Ben, 35 ada Ugu Hagan, 34 ada Kak Lutfi, 33 ada Hilmi, 32 ada Iqbal, 31 ada Khairil, thank you. 30 ada Faustin, 29 ada Hilal, 28 ada Mauki, 27 ada Dennis, 26 ada Udin, 25 ada Kabira, 24 ada Kak Iqbal, 23 ada Ale, 22 ada Abbas, 21 ada Zevanya, 20 ada Kak Niko, 19 ada Dom, 18 ada Raihan, 17 ada Fai, 16 ada Ice Cream, 15 ada Paira Jessie Only, thank you. 14 ada Ryan, 13 ada Rivaldi, 12 ada Cengs, 11 ada Kak Yosep, 10 ada Kak Adit, 9 ada Kak Dimas, 8 ada Olisang, 7 ada Pio, 6 ada Bobby, thank you Bobby, 5 ada Kak Kim, 4 ada Arya, 3 ada Kak Sandy, 2 ada Kak Erik, dan nomor 1 ada Kak Ina, thank you. Bye. Aku mau hapus make up, aku mau mandi, aku bobo. Bye bye, besok aku libur. Mau tahu keseharianku lebih lanjut? Ikuti keseharianku di private message.
Jangan lupa dengerin hashtag Ku Sangat Suka di semua platform musik kesayangan kamu. Bye. Thank you guys udah nonton. See you next time. See you di teater, kalau teater dan Verif.